Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia, Program Studi Manajemen kelas 223C, dosen pembimbing Bapak Adi SEMM. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas mata kuliah MSDM. Baik, saya akan menjelaskan materi penilaian prestasi kerja, di mana penilaian prestasi adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup penilaian prestasi mencakup 5W dan H. Yang pertama what, yang kedua why, yang ketiga where, dan yang keempat why, yang kelima how. Adapun tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja, yang pertama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, dan kondisi kerja dan peralatan kerja. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akal latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, yaitu supervisor, managers, administrator, untuk mengobservasi perilaku bawahan atau subordinate, supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Yang sembilan, sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penetapan karyawan. Yang ke-10, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan. Yang ke-11, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang ke-12, sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan atau job description. Kemudian selanjutnya adapun syarat-syarat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Yang kedua, penilai hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai. Penilai tidak boleh mendasarkan penilaian atau suka atau tidak suka. Yang ketiga, penilai harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, penilai harus mempunyai keimanan supaya penilaiannya jujur dan adil. Kemudian adapun yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama kesetiaan, yang kedua kejujuran, yang ketiga kreativitas, yang keempat prestasi kerja, yang kelima kedisiplinan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepribadian, 9 prakarsa, 10 kecakapan, dan 11 tanggung jawab. Selanjutnya adalah metode penilaian prestasi karyawan. Yang pertama ada metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang kedua, metode modern. Perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi karyawan. Yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah Assessment Center,
Manajemen by Objective, MBO sama dengan MBS, dan Human Asset Accounting. Kemudian adapun kendala serta tolak ukur penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada halo effect, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya terhadap karyawan yang kurang dikenal penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Penilaian sering mendasarkan penilaiannya atas dasar rasa, like or dislike, bukan atas dasar pieces, spiker, right or wrong. Bahkan penilai sering mempertimbangkan orang ketiga atau keluarga karyawan yang dinilainya, seperti anak pejabat, kesukuan, golongan, dan adanya kesalahan penilaian karena hanya meninjau atau melihat secara sepintas saja. Kemudian ada pun tolak ukur penilaian. Yang pertama, leniency, yaitu kecenderungan penilai untuk memberikan nilai yang murah dalam evaluasi pelaksanaan kerja para karyawannya. Yang kedua, strictness atau keketatan, penilaian kinerja yang dilakukan secara ketat. Yang ketiga, central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya, selalu berada di tengah-tengah. Yang keempat, penilaian yang terjadi akibat adanya prasangka-prasangka sebelumnya, baik yang positif maupun negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.